Halo teman-teman, di mata kuliah Corporate Entrepreneurship, saya atas nama Yesita Madonna Fikmartmadehekopung akan menjelaskan sebuah materi yang menyangkut Sustainable Development Goals. Apa itu SDG? SDG adalah Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG diterapkan pada 25 September 2015. SDG adalah sebuah upaya pembangunan yang dilakukan untuk kebutuhan generasi mendatang. Aspek-aspek yang terdapat di dalam SDG meliputi aspek sosial ekonomi, lingkungan, serta budaya. Tujuan pencapaian SDG ini agar generasi yang akan datang dapat menikmati kebutuhan mereka dengan tenang. Tujuan SDG. SDG memiliki 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. SDG ini merupakan rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta melindungi lingkungan. Berikut ini 17 tujuan dari SDG. Berikut ini yang akan kita bahas adalah menjaga ekosistem darat. Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau penggurunan, menghambat dan membalikan degradasi tanah, dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Apa saja ekosistem yang dimaksud? Yang pertama hutan, yang kedua pegunungan, yang ketiga daratan, dan yang keempat rawa-rawa. Berikut merupakan tampilan video kerusakan ekosistem daratan yang dilakukan di Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh World Resource Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Jadi bisa kita ilustrasikan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia hilang sama dengan luas 3 kali lapangan sepak bola per menit dengan laju deforestasi yang sangat tinggi tersebut di Indonesia. Deforestasi biasanya berkaitan dengan aktor yang melakukan deforestasi itu sendiri, seperti konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman. 5.000 hektar hutan alam yang hilang berada di dalam area tumpang tindih perizinan. Jika kita melihat apa saja yang di mana hal ini sebenarnya bisa kita hindari apabila kelestarian hutan alam menjadi pertimbangan utama sebelum kita melakukan pengelolaan hutan, dan tidak hanya mempertimbangkan sisi ekonominya saja. Bisa kita contohkan kasus deforestasi yang terjadi di pembangunan hutan tanaman industri, di mana seharusnya pembangunan hutan tanaman industri dilakukan bukan di hutan alam. Tapi faktanya saat ini pembangunan hutan tanaman industri justru berada di hutan alam yang masih tersisa. Kan deforestasi seluas 2.000 hektar pada rentang 2013 sampai dengan 2016. Adanya deforestasi ini terjadi akibat aktivitas dari HTI yang mengorbankan hutan alam untuk penyiapan lahan untuk hutan tanamannya.
Berikut ini framework yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada poin 15.